Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Mayat meminta agar Jaewon mengalahkan orang bertubuh besi itu dan Mayat yang akan menangani Direct Mill. Jaewon mengatakan bukankah dia sendiri saja sudah kesulitan melawan robot itu, tapi Mayat tidak menjawab apapun dan langsung pergi. Namun sepertinya Jaewon harus segera bertarung dengan robot yang ada di depannya karena dia sudah mengeluarkan Gatling Gun. Akan tetapi, serangan tersebut tidak mengenai Jaewon sama sekali karena Jaewon sudah menghilang dari hadapannya. Jaewon yang bersembunyi di balik asap tentunya berpikir, apakah mungkin robot ini sebenarnya adalah salah satu pengikut Deus. Tapi daripada memikirkan apakah dugaannya ini benar atau salah, Jaewon langsung melancarkan tusukannya ke arah robot X. Tusukan Jaewon tampaknya membuat dampak kerusakan yang sangat besar dan mungkin saja X harus mengeluarkan kekuatan penuhnya. Benar saja, tusukan Jaewon masih belum cukup untuk mengalahkannya dan X sekarang mulai membuka jubah penutupnya. Anderson mengatakan jika dia adalah gigantes dan Jaewon mengatakan dirinya sudah tahu, tapi Jaewon merasa jika bentuk desainnya cukup familiar. Seketika itu, X melancarkan serangan yang sangat kuat ke arah Jaewon hingga membuat area di sekitarnya hancur lebur, tapi bersamaan dengan itu, Anderson menggunakan nyanyian Dewa Telanjang. Jaewon mengatakan jika gigantes ini sangat berbeda dengan gigantes yang dirinya lawan, dan Anderson mengatakan gigantes ini memiliki kesadarannya sendiri. Jaewon mengatakan kalau begitu bukankah dia adalah seseorang yang memakai pakaian, jadi sejak awal dia memang adalah seorang robot. Anderson tentunya menyuruh agar Jaewon berhenti memikirkan untuk memakai pakaian robot seperti itu, karena itu akan mengacaukan setting miliknya. X mengatakan analisis pola tempur telah selesai, aktifkan sistem pertempuran Deus, dan Jaewon berpikir bukan saatnya untuk memikirkan pikiran rumit. Akan tetapi, X dengan sangat cepat langsung mencengkeram kepalanya Jaewon sambil mengatakan X Machine fase pertama dibuka. Tentu saja, Jaewon langsung diseret keliling desa oleh X, namun Jaewon masih belum memberikan balasan sama sekali. X kemudian melemparkan Jaewon dengan sangat keras, lalu diikuti dengan X yang langsung melompat untuk memberikannya serangan. Akan tetapi, Jaewon masih bisa menghadang serangan tersebut meskipun X mencoba menyerangnya berulang kali. Jaewon menanyakan bukankah peningkatan war power gigantes yang memiliki kesadarannya sendiri ini tidak wajar, tapi Anderson mengatakan mana dirinya tahu. Anderson mengatakan kenapa dia malah berpikir aneh-aneh, bukankah dia sudah tahu jika settingnya adalah counter paling sempurna untuk melawan para gigantes. Seketika itu, Jaewon langsung menghancurkan lengan milik X sekaligus memberikannya sundulan kepala hingga membuatnya jadi linglung. Bukan hanya sundulan kepala biasa, karena sepertinya kepala Jaewon terlalu keras sampai membuat X harus terpental. Dengan tubuhnya yang sudah agak error, X mengatakan setting itu milik Gestalt, tapi X juga mengatakan brand yang mungkin berasal dari stigma Deus yang ada di lengannya Jaewon. X ingin mengetahui siapa dia sebenarnya, tapi serangan telak jari Jaewon malah membuat X harus tertidur duluan. Jaewon kemudian pergi sambil mengatakan ini berakhir dengan begitu mudah, tapi sepertinya X masih sempat mengaktifkan sistem pertahanan Deus. X mengatakan X Machine fase kedua telah terbuka dan Anderson menyuruh agar Jaewon segera menjauh dari sini. Namun sayangnya, X sudah menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melakukan serangan bunuh diri yang benar-benar sangat kuat. Akan tetapi, serangan itu hanyalah serangan cahaya dan bukan serangan ledakan. Namun yang membuatnya berbeda adalah orang-orang yang berada di sana menanyakan di mana dewa mereka. Jaewon juga berpikir kemana si cerewet itu, bukankah dia barusan bilang agar dirinya segera menjauh dari sana. Beberapa orang yang berada di sana juga merasakan apa yang dirasakan oleh Jaewon, di mana kontak mereka dengan dewa mereka semuanya terputus. Mayat mengatakan jika plausibility destruction milik Deus adalah kekuatan yang dapat mengusir para dewa secara paksa dari santuari mereka untuk sementara waktu. Mayat mengatakan dirinya tahu ini kekuatan yang benar-benar mengerikan, tapi siapa sangka jika kekuatan ini jauh melebihi legenda yang diceritakan. Mayat kemudian membuang Direct Mill sambil mengatakan rupanya Jaewon hebat juga, karena dia masih bisa berdiri setelah berpisah dengan dewanya.
Mayat kemudian memegangi Jaewon sambil mengatakan sebaiknya dia berbaring saja untuk menikmati tontonan darinya, dan seketika itu Jaewon dilemparkan oleh mayat. Tanpa ragu-ragu, mayat akhirnya menunjukkan sifat aslinya yang sejak awal mengincar X sambil mengatakan akhirnya dirinya mendapatkan pecahan terakhirnya. Mayat mengatakan apakah Jaewon tahu sudah berapa banyak waktu yang dirinya habiskan hanya untuk mendapatkan benda yang satu ini, dan ini semua benar-benar menyenangkan. Saat dirinya mendengarkan prediksinya, mayat sebenarnya tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengaguminya karena kesimpulannya itu benar-benar membahayakan rencananya. Mayat mengatakan pada akhirnya dirinya tidak memiliki pilihan lain selain mengakuinya jika kesimpulan yang dia dapatkan itu benar adanya. Mayat mengatakan jika dirinya memang menyerahkan Deus Ex Machina ini untuk dilelang dan dirinya adalah dalang dibalik semua situasi kacau saat ini. Mayat sengaja mengajak Jaewon untuk mengikuti pelelangan ini karena semua ini demi memancing X datang ke tempat ini. Akan tetapi ada satu hal yang salah dari kesimpulannya itu, di mana Deus Ex Machina yang dia katakan palsu itu sebenarnya salah karena tidak ada yang bisa membuat benda seperti ini. Jaewon tentunya terkejut dengan itu, tapi mayat mengatakan Deus Ex Machina ini hanya memerlukan satu sentuhan terakhir untuk bisa mengaktifkannya. Seketika itu, mayat menaruh core yang dia ambil dari X dan menaruhnya ke dalam tubuh Deus Ex Machina. Tentu saja, Deus Ex Machina yang sebelumnya tidak mengeluarkan aura apapun, kini mulai bangkit dan watermark yang ada di tubuhnya yang bertuliskan Deus Ex Machina telah menyala. Dengan begitu, kebangkitan salah satu defense artefak milik Deus menggemparkan api sekali lagi, dan semua itu adalah perbuatan dari kedua Visur. Hanya dengan kebangkitan defense artefak Deus saja, itu bisa membuat Hyecheong dilanda bencana besar karena war powernya yang begitu kuat. Pasukan Kronos yang terpisah dari dewa mereka tentunya mencoba untuk segera kabur dari ledakan war power itu karena war power itu bisa membuat mereka langsung musnah. Benar saja, salah satu anggota Watchmaker yang telat kabur harus menghilang seperti debu setelah terkena war power dari Deus. War power yang dikeluarkan oleh defense artefak Deus benar-benar sangat mengerikan karena itu seperti sedang menyapu bersih bangunan-bangunan yang ada di Caspion. Mungkin ketika waktu mayat memasukkan core sebelumnya ada yang salah, tapi mungkin saja orang yang sedang menggunakan defense artefak tersebut adalah mayat. Jaewon berpikir hanya dengan mengeluarkan war powernya saja, itu sudah membuat dampak kehancuran yang sangat dahsyat. Jaewon tentunya mengingat satu-satunya kekuatan yang setara dengan kekuatan ini, yaitu ketika dia meminjamkan tubuhnya pada Soleking agar dia menggunakan kekuatannya. Jaewon sekarang yakin jika hanya defense artefak yang asli saja yang dapat memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan salah satu dewa kuno katastrofe. Mayat yang telah berhasil membangkitkan Deus Ex Machina tampaknya ingin langsung menguji kekuatan tempur gigantis milik Deus. Jaewon berpikir jika war powernya sudah mulai mencapai batasannya, dan kalau ini terus berlanjut, bisa-bisa dirinya juga akan ikutan tersapu. Akan tetapi, Anderson tiba-tiba datang membantu Jaewon yang sekarang ini sedang menggunakan tubuhnya Rachel. Jaewon yang melihat Anderson mencoba membantunya tentunya menanyakan apa yang sedang dia lakukan, tapi Anderson mengatakan dirinya sendiri tidak tahu. Anderson memberitahu ketika dirinya terbangun, dirinya sudah berada di sini, jadi dirinya akan mencoba menghalanginya agar Jaewon bisa pergi dari sini. Namun bersamaan dengan itu, seseorang kemudian muncul sambil mengatakan dirinya juga akan membantunya. Anderson menanyakan apakah selama ini dia masih hidup, dan Ethan membenarkan, tapi dirinya penasaran apakah dia sudah memulihkan tubuhnya Rachel. Anderson mengatakan hanya sebagian saja karena jiwanya masih belum bisa dikembalikan, tapi dirinya bisa merasakan jika dia selalu berada bersamanya. Ethan mengatakan syukurlah kalau begitu, karena itulah yang terpenting daripada dia harus terpisah selamanya dengan Rachel. Ethan mengatakan mereka sekarang tidak punya waktu untuk melakukan reunian, jadi sebaiknya dia segera pergi selagi mereka sibuk menahannya. Namun sebenarnya, Jaewon sangat terkejut ketika dia sekilas melihat bayangan Justus dan juga Arteina layaknya sebuah ilusi. Dalam waktu yang singkat tersebut, Jaewon melihat bayangan Justus dan Arteina yang berdiri di samping Anderson dan Ethan, tapi bayangan itu dengan cepat memudar. Akan tetapi, Jaewon langsung tahu jika dewa legendaris yang pernah melawan fase terakhir Metaverse sedang bertarung bersama dengan mereka.
Selain itu, tampaknya Runet bersama dengan Pilgrim dan juga Gale juga ikutan datang ke sana sambil mengatakan jika mereka datang untuk membantunya. Jaewan tentunya menyuruh agar mereka tidak mendekat kemari, tapi sayangnya bersamaan dengan itu, sebuah serangan datang ke arahnya Jaewan. Jelas saja, serangan kali ini bukan sekadar war power, tapi benar-benar serangan dari Divine Artifact yang dikendalikan oleh mayat. Dengan serangan yang begitu kuat, Jaewan tentunya terpental sangat jauh sampai menabrak salah satu bangunan. Jaewan yang terkena serangan telak tersebut berpikir ini sungguh sial karena tubuhnya tidak bisa digerakkan lagi dan war powernya sudah terkuras habis. Anderson kemudian menarik Jaewan sembari mengatakan agar dia segera sadar dan bangun, tapi Jaewan hanya bisa berbicara dengan suara yang lemas. Anderson tentunya membagikan war power miliknya, dan itu tentunya membuat Jaewan terkejut karena dia sampai melakukan ini. Jaewan mengatakan terima kasih, tapi Anderson mengatakan sekarang bukan waktunya untuk mengulur waktu di sini, karena dia harus segera kabur dari sini. Selain itu, Anderson menyuruh agar Jaewan melihat ke arah mayat jika dia sekarang sedang disibukkan dengan melawan para gigantes. Jaewan tentunya menanyakan kenapa para gigantes malah melawan mayat, bukankah Deus Ex Machina ini adalah dewa dari segala gigantes? Seseorang mengatakan jika para gigantes itu dikirim sebagai bantuan untuk Seven Throne, karena Deus Ex Machina ini telah memutuskan link yang terhubung dengan para Seven Throne. Caravan memberitahu jika dewa tanpa proksi akan kehilangan sebagian besar kekuatannya, jadi Visur pasti berpikir jika sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerang para Seven Throne. Jaewan mengatakan bukankah dia adalah orang yang waktu itu, dan Caravan mengatakan mereka bertemu lagi setelah pertemuan sebelumnya. Jaewan menanyakan apakah dia adalah Kronos atau Pets, tapi Caravan mengatakan namaku adalah Caravan, dasar sialan. Pasukan Visur kemudian memerintahkan agar mereka semua mencari para proksi Seven Throne, karena mereka pasti sedang bersembunyi dan tidak akan pergi jauh dari sini. Caravan mengatakan bahkan Awakener Visur saja sudah mulai bergerak, dan jika saja linknya dengan dewa mereka tidak terputus, maka sampah seperti dia tidak akan jadi masalah. Jaewan mengatakan kalau begitu dia tidak bisa terhubung lagi dengan Ignis, dan Caravan menanyakan bagaimana dia bisa tahu, dan Anderson mengatakan dia sendiri yang mengatakannya. Caravan menanyakan apakah dia mengetahui sesuatu atau cara untuk menemukan dewanya, dan Anderson mengatakan dirinya tahu. Akan tetapi, Anderson mengatakan mereka harus keluar dari sini terlebih dulu untuk bisa mencari dewanya dan dirinya akan membantunya setelah itu. Namun tampaknya, Jaewan malah berjalan maju hingga Anderson menanyakan apa yang sedang dia lakukan, apakah dia mau bunuh diri ke sana. Jaewan mengatakan jika Deus Ex Machina itu tidak ada bedanya dengan para gigantes sebelumnya, tapi Anderson mencoba untuk menghentikannya. Anderson mengatakan agar Jaewan tidak pergi ke sana karena kali ini dia akan benar-benar mati jika dia berhadapan dengannya. Namun dalam momen tersebut, Anderson melihat wajah seorang anak kecil pada Jaewan, seorang anak kecil polos yang tidak akan pernah menyerah akan mimpinya. Anderson tahu jika dalam tatapan mata anak kecil ini tidak ada yang namanya kata mustahil, dan anak kecil ini akan selalu menentang apapun yang ada di hadapannya tanpa henti. Tentu saja, Anderson yang baru pertama kali melihat itu malah membuka dunia barunya yang sebelumnya tidak pernah dirinya lihat. Sesuatu yang sangat jauh yang ada di dalam diri Anderson mulai bergejolak, sensasi yang datang dari tempat yang sangat jauh dari luar akal sehat dewa manapun. Sensasi yang dirasakan oleh Anderson itu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia memilih untuk menerima perasaan tersebut. Tentu saja, itu membuat Anderson memutuskan untuk tidak menghentikan Jaewan, dan dia malah ingin ikut pergi bersama dengannya. Jaewan mengatakan jika dia ikut, mungkin dia juga akan ikutan mati, tapi Anderson mengatakan dirinya sudah tahu tanpa dia beritahu. Karena itulah, Anderson tidak bisa membiarkannya pergi sendirian, jadi dirinya akan ikut pergi bersama dengannya. Mata Jaewan pada akhirnya ikutan bergetar karena sudah lama sejak terakhir kali ada seseorang yang mengatakan hal tersebut padanya. Namun pada saat itu, Jaewan masih belum bisa menyadarinya jika kemurnian adalah sesuatu yang hanya bisa dilindungi oleh orang lain. Untuk menjaganya agar tetap bisa murni, seseorang harus rela memikul beban ketidakdewasaan itu, tapi tidak butuh waktu yang lama, Jaewan dapat memahaminya.